jariyah. Sedekah inilah yang pahalanya anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis ini riwayat Muslim. Barang siapa berdoa agama Allah, inna bismillah yang surga. Barang siapa berdoa agama Allah, maka Allah akan tolong orang itu di dunia dan di akhirat. Karena yang wajib berwakaf di BWA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ketua DPR Masjid Abu Arif Haji Hidran, yang saya hormati Bapak Ustaz Rizal selaku guru Kajian Indonesia Al Ma'arif yang hadir pada malam hari ini, dan tak lupa jadi Bapak Aparat tadi yang menjaga ada sambutan para alim, para ulama, sampai pada yang saya muliakan, dan para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Hendra Rahman. Saya saat ini adalah sebagai kepala cabang Badan Wakaf Al-Quran cabang Palembang. Kebetulan dan tahan nikmah ibu-ibu bahwa Badan Wakaf Al-Quran ada di 30 cabang di Indonesia. Jadi bapak-bapak kalau pergi ke Bandung nanti ketemu BWA cabang Bandung. Kalau misalnya nanti jalan ke Pekanbaru ketemu juga dengan BWA di Pekanbaru. Nanti kalau bapak pergi ke Batam nanti ketemu lagi dengan BWA Batam. Intinya kami ada di 30 cabang, Pak. Cuma kalau bapak pergi ke Papua nggak mungkin nggak ketemu sama kami, karena cabang kami di Papua belum ada. Tapi Bapak Ibu, Al-Quran wakaf kami dan wakaf listrik sampai ke pedalaman Papua, sampai ke Raja Ampat, sampai ke Pulau Salawati. Alhamdulillah, semua ini berkat dorongan dan bantuan daripada kaum muslimin sekalian. Ini di antara 8 program Badan Wakaf Al-Quran. Ada wakaf Quran, ada wakaf air, ada wakaf listrik, ada wakaf khusus dakwah. Untuk wakaf khusus dakwah ini Pak, kami sudah ada 3 kapal dakwah, ditambah 1 rumah sakit kapal. Nah, rumah sakit kapal ini kapal dari rumah sakit klinik untuk perairan Indonesia bagian timur ke pulau-pulau terkecil yang tidak ada rumah sakit, ada puskesmas, tak ada bidan. Nah, kami lagi dokter, tidak ada dokter mau tinggal di pulauan. Nah, makanya kami buat rumah sakit kapal. Kemudian wakaf Quran kami untuk Sumatera Selatan dari target 100.000 Al-Quran sudah terdistribusi sebanyak 60.000 Al-Quran wakaf. Sisa target kami 40.000 lagi. Dan 60.000 wakaf itu 3 tahap, dan insya Allah pada kami termasuk daerah distribusi wakaf Al-Quran BWA ke sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, ya. Nah, itu juga mendapatkan Quran wakaf dari Badan Wakaf Al-Quran, ya. Jadi Bapak Ibu, maka kami rasanya penting untuk hadir ke sini karena di antara Quran wakaf juga diserahkan di berbagai daerah kepada bahkan kepada para petani. Kemarin kami juga memberikan pelatihan pembuatan pupuk, ya, yang dimotori oleh almarhum Profesor Budi, ya. Beliau meninggal setelah dari Pagaralam masuk rumah sakit Prabu Muli dan punya kolaps, akhirnya meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kegiatan Badan Wakaf Al-Quran yang ada di Kota Pagaralam, ya. Nah, ini. Dan besok insya Allah kami ada safari dakwah di perkantoran Wali Kota Pagaralam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja sekedar penjelasan singkat dari kami, dan selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Nur Effendi. Kepada Kiai kami persilakan. Terus
Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Ma'arif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Ma'arif. Saya mohon izin sebelum saya mulai tausiah, saya mohon Bapak Ibu berpantun dulu buat Bapak Ibu sekalian yang hadir. Harapan saya mudah-mudahan dengan pantun ini menambah kerinduan kita kepada Baitullah, menambah kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa mudah-mudahan yang malam hari ini hadir bisa segera berangkat ke tanah suci, amin, untuk beribadah umrah dan haji, amin ya Rabbal. Nanti yang bayar Pak Kepala Sekolah, Ketua DKN, ya, siapa Bapak Ibu yang bayar Ketua DKN? Insya Allah. Uangnya dari mana? Dari Bapak Ibu semua. Jadi Ketua DKN hanya membayarin saja, ya. Insya Allah Bapak Ibu, dengan kita niat dari sekarang, mudah-mudahan terwujud cita-cita untuk beribadah di tanah suci. Karena setiap hari sholat lima waktu menghadap kiblat. Kiblat kita itu Ka'bah Baitullah, betul? Kiblat kita Ka'bah Baitullah, ya. Dan Ka'bah itu adanya di kota suci Mekah. Makanya saya pengen di pantun ini menambah rindu kita dengan Mekah. Saya minta mohon dijawab dengan kompak, bisa? Saya pengen di jamaah Masjid Al-Ma'arif kompak semuanya, ya. Jamaahnya, pengurus masjidnya, majelis taklimnya, anak-anaknya semua kompak, ya. Coba saya mau tes bahasa cakap, semuanya kompak. Cakap, masih belum? Cakap, mantap, ya. Semangat sudah, biar kita gak ada yang ngantuk. Baik, minum air zam-zam di kota Mekah. Air zam-zam yang diminum bersama keluarga. Kepada semua jamaah Masjid Al-Ma'arif yang penuh berkah, saya doakan semuanya masuk surga. Kita berdoa kepada Allah semuanya masuk surga, amin ya Rabbal. Bapak Ibu saya tanya, jawab yang kompak. Mau masuk surga? Jawab yang kompak. Mau masuk surga? Jawab yang jelas. Mau masuk surga ini sekarang apa besok? Saya ingin dijawab sekarang atau besok. Saya tanya lagi, jawab yang jelas. Mau masuk surga ini sekarang apa besok? Ada yang sudah pengen masuk sekarang, ya. Ada yang juga mau masuk besok. Yang penting Bapak Ibu kalau ditanya sudah mau masuk kapan, Bapak Ibu jawab sekarang ataupun besok. Yang penting masuk surga. Karena kita Bapak Ibu cepat atau lambat pasti akan pergi tinggalkan padangan ini, tinggalkan Palembang ini, tinggalkan dunia ini, cepat ataupun lambat pasti. Sebab Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap manusia yang bernafas pasti akan merasakan kematian, betul? Orang kaya mati, orang miskin mati. Bapak Ibu kalau pernah dengar syair ini, coba nyanyi bareng-bareng. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati,
ibu-ibu. Ya, sudah. Yang mati siapa? Ibu-ibu. Bapak-bapak mati nggak? Enggak. Mati belakangan. Jadi semua kita Bapak Ibu akan mati. Nah, ketika Allah melanjutkan ayat itu, wajib kama wafauna ujurahum yaumil qiyamah. Dan di hari kiamat nanti, semua amal perbuatan yang kita lakukan sekarang akan diberikan balasan oleh Allah. Kebaikan kita, keburukan kita, semua dibalas. Dan di hari itulah diri kita yang Allah jauhkan siksaan api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Jadi Bapak Ibu harus ingat, menurut Allah dalam Quran, orang yang sukses itu adalah apabila dirinya sudah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Selama ini kan Bapak Ibu kita menganggap orang sukses itu adalah ketika dia punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya harta banyak, punya istri satu, kalau usah banyak, istri satu di pagar alam, di pagar alam aja, ya. Jadi Bapak Ibu, itu selama ini pemahaman kita tentang orang sukses. Dia punya jabatan, dia punya kehebatan, ya. Itu betul mungkin bagian dari kesuksesan. Tapi sukses yang sesungguhnya adalah jika kita Bapak Ibu sudah dalam surga, ya. Karena bisa jadi Bapak Ibu nanti ada keluarga yang orang tua di surga, anaknya tidak, atau anaknya di surga, orang tua tidak, atau suami di surga, istrinya tidak, atau sebaliknya. Yang kita pengen Bapak Ibu, semua keluarga kita di surga semuanya. Amin. Makanya jadilah generasi yang Qur'ani, jadilah keluarga yang Qur'ani, yaitu keluarga yang semuanya, bapaknya, ibunya, anaknya, orang tuanya, semua hidup selalu bersama Al-Quran. Dan inilah tema sentral kita pada hari ini, bagaimana menteladahi Nabi agar kita mampu membentuk keluarga kita sebagai keluarga Quran. Maksudnya keluarga yang selalu akrab dengan mukjizat Nabi, yaitu Al-Quran Karim. Kepada alam memancing ikan, ikan dimasak dengan daun salam. Kepada Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi cerita terus nih. Nanti kalau mau cerita sih dekat pakai sih. Sini dekat sini dekat saya nih.
Saya selama enggak sih? Hadirin yang berbahagia, wabil khusus pengurus Masjid Al-Ma'arif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Bapak Haji Herlan sebagai ketua DKM Masjid Al-Ma'arif, kemudian juga ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Ma'arif, termasuk guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Rizalman. Beliau guru yang rutin mengajar di Masjid Al-Ma'arif. Yang mana orangnya? Menunjuk-nunjukkan dari ini. Jadi kita semua para guru yang hadir, kita beruntung kalau di tempat tinggal kita, di masjid kita ada guru yang mengajarkan kita mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Quran, mengenalkan Islam, agar kita semua bisa makin cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada Quran, supaya hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan saya juga berterima kasih banyak khususnya kepada Branch Manager atau BM Badan Bangka Quran Cabang Palembang, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Herdi Abdul Rahman. Karena wasilah beliau saya bisa sampai ke Pagar Alam. Jadi beliau dengan tim yang ada di Pagar Alam, ya, akhirnya saya bisa bersampai dakwah selama kurang lebih 11 hari. Jadi saya di Sumatera Selatan sudah 1 minggu sebenarnya. Di Palembang kemarin itu dari 1 minggu, ya, sisanya sekarang sedang di Pagar Alam sampai tanggal 31. Jadi keberkahan dakwah, keberkahan Quran, alhamdulillah saya bisa keliling ke seluruh Indonesia. Kemarin saya hampir 7 bulan keliling ke daerah Indonesia Timur, dari Kalimantan Barat, Timur, Selatan, Tengah, Sulawesi Tenggara, Tengah, Selatan, berkeliling ke berbagai pelosok di pedalaman yang perjalanan 8 jam, 7 jam, 6 jam, ya. Tapi yang membuat kita bahagia adalah ketika sampai di tempat itu jamaahnya, masya Allah, saya merasakan kebahagiaan itu. Sambutan jamaah sangat istimewa, baik jumlah sedikit ataupun banyak. Yang paling banyak kami merasakan kemarin di Padang, karena kami per bulan Juli sampai bulan Desember nanti kami diamanahkan berkeliling sampai dakwah di Sumatera. Nah, mulai Juli kemarin kami di Sumatera Barat, di Kota Padang 12 hari. Kemudian seminggu saya di Jawa Timur, habis dari Jawa Timur balik lagi ke Sumatera Barat, tapi di Bukit Tinggi keliling itu dalam-dalam, ya, dari Payakumbuh, kemudian Padang Panjang, Batu Sangkar dan lain sebagainya, sampai tanggal 2 Agustus. Nah, tanggal 2 Agustus itulah puncaknya acara BWA cabang Padang Bukit Tinggi terutama, ya, cabang Bukit Tinggi maksudnya itu kolaborasi dengan BKMT Sumatera. Jadi acara hari itu yang hadir 20.000 jamaah, ya. Jadi BKMT jamaah banyak, ribuan orang. Hari itu diadakan di Kabupaten Agam. Nah, pulang selesai dari situ saya nggak pulang lagi, berangkat ke Lampung. Nah, di Lampung itulah alhamdulillah istri saya usul, ya Pak. Saya sekian lama, ya, kalau bahasa lama itu sekian lama aku menunggu. Waduh, bahasa sekian, ya. Nggak udah lama nggak ketemu istri, nggak ketemu anak. Itulah restu dakwah Pak Haji, ya. Keliling itu sama dengan tim nih, ninggalin istri, ninggalin anak. Kalau saya berbulan-bulan. Nah, alhamdulillah pas di Lampung kemarin dia nyusul. Cuma saya delay, ya Pak. Harus ke Lampung bareng-bareng dari Jakarta,
pesawat Bukit Tinggi terlambat. Saya baru di Jakarta sedang 12 malam. Dia langsung naik pesawat jam 7 ke Lampung, udah sampai jam 8. Akhirnya baru besoknya saya ketemu. Selama di Lampung saya sampai tanggal 13 Pak. Ya, tanggal 16 sama 13 hari. Pulang 2 hari ke Jakarta, langsung ke Palembang. Nah besok dari Palembang sampai Padalarang 31 Agustus, awal September saya langsung ke Batam. Dari Batam Jawa Tengah Pekanbaru, Medan awal Oktober, kemudian Jawa Timur, habis dari Timur Palembang lagi. Jadi mohon doa Bapak Ibu sampai Desember saya masih banyak waktu. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan jasmani, sehat juga rohani, sehat juga rekeningnya. Amin. Nah Bapak Ibu saya mau nanya, orang kalau sehat punya uang enak apa enggak? Ibu jawab, ibu sehat punya uang enak apa enggak? Bapak-bapak sehat nggak punya uang enak apa enggak? Nggak punya uang? Hah? Ibu sehat nggak punya uang enak apa enggak? Kalau menurut saya kurang, ya. Walaupun sehat juga sudah mahal. Kalau Bapak Ibu sekarang ini di rumah sakit, ya, kemudian orang banyaknya sakit tuh di kamar di rumah sakit, kita pasti akan mengatakan alhamdulillah, walaupun kurang enak karena nggak punya uang. Nah ini kita disuruh apa? Bekerja, berbisnis, berusaha. Saya tanya sama Pak Ketua DKM, di sini banyak yang punya kebun kopi. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berhasil bagus. Kalau sudah punya uang, jangan lupa bantuin masjid, bantuin pesantren, bantuin anak yatim, bantuin orang miskin. Jangan lupa haji, umrah. Kemudian bahagiakan kedua orang tua. Nah itulah pentingnya kalau kita punya uang. Nah termasuk, ya seperti yang disampaikan sama Ustaz Hendy tadi, bagaimana kita bisa di masjid ini mengumpulkan wakaf Quran dari harta yang kita punya, kita kemudian berwakaf sehingga Quran ini nanti bisa bermanfaat untuk di seluruh pedalaman yang ada di Indonesia. Ya, nah kalaupun kita punya uang tapi sakit juga nggak enak namanya, walaupun juga namanya masih banyak uang. Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita sehat, punya uang. Kemudian keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Ya, kenapa? Karena banyak Bapak Ibu sekarang keluarga-keluarga yang hidupnya yang merasakan kebahagiaan. Ya, saya kemarin ceramah di Jawa Tengah Bapak Ibu. Di Jawa Tengah, ya, ada seorang suami membunuh istrinya. Jadi prihatin banget ya Pak. Seorang suami membunuh istri. Habis membunuh istrinya, membunuh neneknya. Inilah sebuah keprihatinan ya Pak. Harusnya jadi suami sayang sama istri, betul? Betul Bu? Harus jadi suami bisa berlaku baik sama istri dan anak-anaknya. Ini malah dibunuh ya Mas Yudi. Apapun persoalannya, jangan sampai melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Pembunuhan itu tidak boleh diperbuat oleh kita. Haram hukumnya, dosa besar. Apalagi sama istri, apalagi sama nenek ya Mas Yudi. Ya. Tapi ini salah satu contoh Bapak Ibu, orang kalau hidup di dunia tidak bersama Quran yang itu, ya ada Quran tapi dia nggak tahu apa hukumnya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah karena dia nggak dekat dengan Quran, karena dia hidupnya jauh dari Quran, akhirnya dia melakukan pembunuhan. Alhamdulillah. Nah makanya ibu juga saya pesan, kalau bisa ibu jadi istri, jadilah istri yang solehah.
Betul Bu? Bu, saya tanya sama ibu, ibu istri yang soleh apa enggak? Jawab. Benar nggak Pak? Istri soleh enggak? Nah, Bu, ibu tahu nggak ciri istri yang solehah? Nih, Nabi kasih tahu. Istri yang solehah itu di antara beberapa cirinya, pertama, idza nazarta sarratka wa idza amarta ata'atka. Istri yang solehah itu Bu, kata Nabi, kalau dipandang suaminya dia menyenangkan. Yang kedua, kalau diperintah suaminya dia taat. Ibu-ibu di sini yang hadir saya tanya, kalau suaminya mandangin ibu, ibu menyenangkan atau menyebalkan? Saya mau nanya bapak-bapak, istri bapak ini menyenangkan atau menyebalkan? Jadi yang benar yang mana nih? Kata suaminya menyebalkan, tapi istrinya menyenangkan. Ya, kalau ibu solehah dipandang suami menyenangkan, diperintah suami taat. Ya, dan ingat Bapak Ibu, kalau ibu sebagai istri rajin sholat lima waktu, rajin puasa Ramadan, sama suaminya taat, nanti ibu di hari kiamat boleh masuk surga lewat pintu mana saja. Alhamdulillah. Tapi ingat, kalau ibu rajin sholat lima waktu, ibu rajin puasa Ramadan, sama suaminya tidak taat, jangankan masuk surga, harumnya surga ibu nggak bisa cium. Makanya ibu jadi istri harus soleh, taat. Entar ini pulang ngaji nih, ingat ya, pulang dari Masjid Al-Ma'arif sampai di rumah cium tangan suaminya. Bisa Bu? Yang masih punya suami terutama. Mungkin ada di antara ibu yang meninggal suaminya. Jadi ibu pulang cium tangan suaminya nih. Lagi cium tangannya. Nah, gitu. Ya. Habis ibu cium tangan suami, cium pipinya. Kemudian ibu bisikin di kupingnya, aku sayang sama kamu. Ya, diketawa. Bu, kalau ibu bisa lakukan itu, saya yakin suami ibu akan semakin sayang sama ibu. Betul? Yang kedua, suami ibu akan berkata, kamu kok tumben? Pulang lagi cium tangan, cium pipi, sayang-sayangan. Biasanya tidak pernah. Ibu tinggal jawab, tadi ada dakwah ya di Masjid Al-Ma'arif sampai dakwah di WA sekaligus maulid. Kata Kiai, kalau disayang suami, lakukanlah itu. Makanya aku lakukan. Jadi mudah-mudahan kalau ibu bisa mengamalkan ajaran Nabi, suami bisa mengamalkan ajaran Nabi, insya Allah keluarga ibu akan jadi keluarga yang bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal. Coba Bapak Ibu angkat tangannya. Yang bisa angkat tangan, tandanya Bapak Ibu sehat, betul? Karena kalau yang sakit bisa nggak? Nah, angkat tangan coba. Angkat tangan. Saya pengen Bapak Ibu malam ini tangan digerakkan ke kiri, gerakkan ke kanan sampai batas sholawatan. Tim Hadro siap, mainkan ya. Siap-siap. Siap-siap. Coba tangan angkat. Semuanya. Bapak Ibu tolong tangannya pegang kantongnya. Ambil duitnya. Kalau bawa ya
Saya kepengen mengedarkan infak sedekah ini buat bantu meneluan Al-Quran, buat perjuangan dakwah. Bapak Ibu yang ngasih bersedekah mau banyak mau dikit, yang penting ikhlas. Karena BWA ini Bapak Ibu nggak ada sponsor kecuali umat Islam dari seluruh Indonesia yang mereka berinfak sedekah membantu perjuangan sampai dakwah. Dari situlah kegiatan ini berjalan sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai seterusnya insya Allah. Yang penting Bapak Ibu ikhlas karena Allah. Mau banyak mau dikit urusan belakangan ya. Yang bawa silakan, yang nggak bawa nggak apa-apa ya. Tim harus siap. Oke, naikkan sama-sama sampai selawatan. Salatullah salamullah ala Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awasalami bismillah wa bilhadi Rasulillah. Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bimahril adliyah. Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila disalimil minal abadi wal billah. Bila disalimil minal abadi wal billah. Wa min hadirin salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Abdullah namanya Aminah ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya. Abdul Muthalib pamannya. Khadijah istri setia. Fatimah putri tercinta. Semua berasal dari Quraisy pertama. Ini hari sama yang penuh suka duka. Ini hari sama yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Wahadil hatiya nasyur bilayalil maulidi. Wa tarihun nuri yadru min ma'ani Ahmadi. Wa tarihun nuri yadru min ma'ani Ahmadi. Wa tarihun nuri min ma'ani Ahmadi. Bilayalil maulidi. Bilayalil maulidi. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan katsiran. Pada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan infak sedekahnya untuk membantu
perjuangan safari dakwah perjuangan Al-Quran. Makanya alhamdulillah dengan bantuan dari seluruh umat Islam di seluruh Indonesia, akhirnya perjuangan dakwah yang Bapak Ibu lihat tadi di 2025 saya masih menyampaikan pesan Quran terkumpul 2,7 juta yang sudah didistribusikan. Tahun 2026 sekarang sudah naik Bapak Ibu 3,4 juta. Ya, jadi ini berkat perjuangan dakwah dan berkat juga semangat umat Islam yang pengen hartanya bermanfaat, dipakai buat yang halal, dipakai buat melaksanakan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin di Jawa Tengah ada cerita dari ketua DKM masjid. Dia bilang apa? Malam ini selama malam Jumat di masjid itu. Lalu saya minta hari Jumat ceramah Jumat di masjidnya. Nah, ketika habis Jumatan kita ngobrol. Kata ketua DKM Pak Kiai, di sini banyak orang yang stres. Kenapa? Gara-garanya main judi ya, Pak. Ya, mereka main judi kalah, dijual rumahnya. Habis rumahnya lalu dijual, main judi lagi, kalah lagi ya, Pak. Akhirnya mereka stres. Orang Mandirama udah bilang judi menjanjikan kemenangan, bohong. Jadi Bapak Ibu, nggak ada orang kaya dari judi. Nah sekarang lebih parah lagi, orang main judi online. Tapi biasanya anak-anak yang suka main. Tapi nggak tahu orang tua ada apa enggak. Ya. Yang parah dia main judi online pakai pinjaman online, pinjol. Jadi saya kalau ya kesimpulan saya Pak, dari pinjol buat main judol hasilnya benjol kalau saya. Makanya hadirin di apa namanya? Agar alami saya ingatin banget ya. Allah sudah mengharamkan dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, sesungguhnya khamar, minuman keras, narkoba itu termasuk perbuatan setan, najis. Judi juga sama, ya. Makanya jauhilah kalau mau beruntung. Nah heran Bapak Ibu, kadang-kadang orang buat yang haram berani mengeluarkan judi, mengeluarkan uangnya itu. Ada lagi yang lebih parah, maaf ya Maya, main perempuan. Ini buat orang dewasa paham. Sudah punya istri tapi masih suka jajan. Ya, istilahnya begitulah. Kalau menurut saya berzina, yang dia harus keluarkan uang. Herannya, udah dosa, berani ngeluarin duit lagi ya. Untuk bapak-bapak saya tanya, cuma tanya doang. Kira-kira biasanya orang begitu berapa? Kira-kira berapa? Nggak tahu, nggak kira-kira doang. Hah? Berapa aja? 500.000? Bisa? Nah itu gimana ini? Tidak tahu. Ya, saya pernah lihat berita Bapak Ibu, ada seorang pejabat di Indonesia, dia korupsi miliaran. Ketika dicek aliran dananya, ternyata ada 3 miliar. Uangnya dipakai untuk berzina itu. Ya, jalan. Jadi sekali manggil perempuan ada yang dikasih 10 juta, 20 juta, beda-beda. Kenapa beda-beda? Saya nggak tahu ya misalnya.
ya. Nah itu sumbernya dari yang haram, buat pakaian haram. Nah yang menyedihkan kalau kita punya uang halal dipakai buat yang haram. Di akhirat ditanya sama Nabi, ya, dalam hadis Nabi bersabda, Allah akan tanya, lan tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin, an umri fima afnah, wa an shababi fima ablah, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmi ma la'amali. Di akhirat Bapak Ibu ada 4 pertanyaan nanti. Pertama, yang lagi merokok enak banget. Tanya-tanya pakai ini. Ya. Pertama ditanya Pak, umumnya dari balik sampai meninggal dunia dipakai buat apaan? Yang kedua, masa mudanya. Yang ketiga, hartanya dari mana didapatkan, dikemanakan itu harta ditanya. Kalau Bapak punya harta, ditanya begitu, Bapak menjawab, saya punya harta dari hasil usaha, dari bekerja dengan cara yang halal. Lalu saya pakai buat bantu masjid, beli karpet masjid, beli AC masjid, beli kipas masjid, beli instruksi masjid, beliin kebutuhan masjid, operasionalnya. Saya bantu anak yatim, orang miskin, ya. Saya bantu jaga-jaga yang tua-tua. Itu juga pesan buat bapak-bapak nih. Torekan juga, torekan. Kalau mau nyantuin janda yang tua-tua, jangan yang muda-muda. Ya, jadi yang tua disantunin, yang muda didoain, dia dapat jodoh lagi, ya, dikawinin lagi gitu. Emang itu berani, nah, itu berani. Jadi termasuk nanti dijawabnya Allah, saya punya uang halal, saya wakafkan Quran. Untuk apa? Untuk orang tua saya. Saya batalkan haji buat orang tua saya. Saya batalkan umrah buat orang tua saya. Begitulah orang yang benar. Jangan sampai duitnya halal dipakai main judi, duit dapat halal dipakai mabuk-mabukan. Ya Allah, ya. Alhamdulillah dari makanya jadi sesuai dengan tema, mari kita teladani akhlak Rasulullah sebagai bekal membangun keluarga yang Qur'ani. Hadirin, saya mau nanya Bapak Ibu yang hadir sekarang, semuanya punya Quran apa tidak? Punya Quran apa tidak? Jawab. Dibaca apa tidak? Kapan bacanya? Jawab, kapan bacanya? Beda-beda jawabnya. Bu, Pak, kita keliling ke Indonesia, banyak orang-orang yang juga menjawab ternyata tidak punya Quran. Disitulah kenapa BWA Bapak Ibu terus berdakwah sampai sana, mengajak umat dia, ya, bawakan Quran, nanti Qurannya dibagi-bagi di seluruh Indonesia di kelas seperti itu. Ada juga yang sudah punya tapi nggak bisa baca. Makanya BWA itu, ya, di samping dia memberikan Quran juga ada pembinaan program pembelajaran Quran. Nah, ada juga yang baca cuma setahun sekali, yaitu ketika bulan Ramadan. Nah, hadirin berbahagia, prinsipnya, ya, dalam waktu yang saya singkat ini, saya cuma mengingatkan Bapak Ibu, Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Di dalamnya ini ada isi perintah-perintahnya, juga ada larangan-larangannya. Sholat, puasa, zakat, haji, umrah, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, ini di antara beberapa perintah Quran. Di
membunuh, berbuat syirik kepada Allah, durhaka sama orang tua, ya, berzina, mabuk-mabukan, itu diantara sekian banyak larangan-larangan Allah dalam Quran. Kalau manusia hidupnya menjalankan perintah Quran, kemudian meninggalkan larangan Quran, berarti dia telah menjadi orang yang sudah hidup bersama Al-Quran. Pasti orang begini, keluarga yang begini, disebut juga sebagai keluarga yang Qurani. Nah, kalau seandainya ada orang Islam, keluarga Islam, hidupnya tidak bersama Quran, perintah Quran gak dikerjain. Ada nggak Bapak Ibu orang Islam sampai sekarang nggak sholat-sholat? Ada nggak? Masih banyak. Ada nggak orang Islam sosial uangnya tapi nggak berangkat haji? Ada nggak orang Islam, ya, dia punya harta sudah sampai nisabnya, sudah haul tapi nggak mengeluarkan zakatnya? Pokoknya kalau buat beramal pelit banget. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang pelit kuburannya sempit. Di dunia kalau orang pelit pun juga nggak akan disukai sama orang. Ya, maka Bapak Ibu jadilah orang yang dermawan. Jadilah orang yang suka berbagi. Kenapa? Dia akan dicintai sama manusia dan pasti akan dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemarin Bapak Ibu ada seorang anak dan seorang ibu ditangkap gara-gara ngambil kotak amal masjid. Itulah yang disebut dengan mencuri. Mencuri nggak boleh, mencuri handphone, mencuri motor, mencuri mobil, mencuri istri orang. Apa namanya itu? Mencuri suami orang. Ada cerita. Provokator. Ya. Pokoknya yang namanya judul mencuri udah nggak boleh. Membunuh pun tidak sama nggak boleh. Kemarin di Kalimantan ada yang parah lagi. Kalau di Jawa Tengah tadi, suami bunuh istri, bunuh nenek. Kalau di Kalimantan, anak membunuh ibunya. Alhamdulillah. Mengerikan Bapak. Makanya kenapa ini anak-anak yang hadir sekarang ini mesti kita bina mereka biar cinta pada Quran, biar mereka pada belajar Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran. Bukan sekedar menghafal Quran, tapi juga memahaminya dan mengamalkannya, dan akhirnya mendakwahkannya. Ini Nabi sudah bilang, Innallaha yarfa'u bihadza kitab. Allah akan angkat derajat kita dengan Quran, menghinakan kita juga dengan Quran. Kalau Bapak Ibu menjalankan perintah Quran, Allah akan muliakan. Tapi kalau tidak, Allah akan hinakan di dunia akhirat. Bahkan dalam surat Toha disebutkan orang yang hidupnya berpaling di Quran akan dibuat sempit hidupnya, dan di hari kiamat akan dibutakan matanya, dan ujungnya akan disiksa di dalam api neraka. Hadirin, sebagai penutup, sewaktu saya diundang oleh Pak Prabowo sebelum jadi presiden, ya, waktu itu masih jadi Menteri Pertahanan, saya diundang, ya, ceramah di Kementerian Pertahanan, acara tabligh akbar menyambut Ramadan dan sekaligus Isra dan Mi'raj. Itu yang hadir 1.000 pegawai wajib dari awal sampai akhir, dari awal acara sampai doa penutup baru 2, ya. Dan alhamdulillah yang bisa berkah dakwah, berkah Quran. Di banyak jenderal-jenderal yang masih aktif, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, saya ingat saat itu Bapak Ibu,
saya menyampaikan ceramah dari Al-Quran surat Ad-Dukhan. Kalau Bapak Ibu ingat, Ad-Dukhan di Quran itu surat yang ke-44. Ayat 47 sampai 49 Allah berfirman, "Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Thumma sudu fawqa ra'sihi 'adabin hamim. Dzuq innaka antal azizul karim." Oh, di hari kiamat nanti, anak-anak di depan, anak remaja itu ngobrol aja. Nanti di hari kiamat kamu harus ingat, ada manusia yang akan diseret oleh malaikat zamaniyah atas perintah Allah, lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian orang itu, ya, kepalanya disiram pakai air panas. Coba semua yang hadir, pegang kepalanya, pegang. Masih ada nggak kepalanya? Pegang. Bayangkan kepala kita disiram pakai air panas. Alhamdulillah, kemarin beberapa hari yang lalu, istri teman saya masak air di panci sampai mendidih, kemudian diangkat sama dia. Ternyata lepas, langsung kesiram badannya dari dadanya sampai bagian bawahnya. Jerit-jerit begitu panas. Sekarang masih dirawat di rumah sakit, jerit-jerit kesakitan. Bayangkan, itu baru air panas yang dimasak di dapur. Apalagi kalau kita Bapak Ibu disiram kepala kita dengan air panas dari, ya, di akhirat nanti. Ya Allah, alhamdulillah. Dan itu Bapak Ibu bisa menimpa anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita. Kalau ternyata di dunia sekarang hidupnya tidak bersama Quran. Makanya kalau mau berkah, hidup harus bersama Quran. Kalau tidak, disiksa di dalam api neraka. Api neraka itu panas, Bapak. Jangankan api neraka, api kompor pun panas enggak? Jangankan api kompor, api korek, tahu nggak api korek? Nah, yang korek sini. Coba yang ke sini. Nanti ke depan. Sini Pak. Sini. Nanti ke depan sebentar. Di sini. Bapak siapa namanya? Hah? Pak Marwan. Pak Marwan sebenarnya sudah meninggal belum? Hah? Belum 2 kali. Bilangnya sudah gitu ya. Sudah punya anak. Berapa anaknya? 1 laki perempuan, laki-laki. Baik Bapak Ibu, kita doakan Pak Marwan, mudah-mudahan keluarga bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin. Dan itu saya ngadirin rokok dulu sampai asap itu kesini dalam, ya, terasa rokok apa tuh? Bukan diganja, bukan. Hadirin, coba Pak Marwan tangannya begini. Gak apa-apa. Hah? Oh gak apa-apa. Nah, itu suka dengan para laki yang tegak keras, ya. Coba kalian tegas nih. Yang kencang, tahan. Oke ya, jangan bergerak. Bapak Ibu, saya ini membuktikan, betulkah api korek itu panas? Ya. Menurut Bapak Ibu, jari kunjungi Pak Marwan, kalau kita bakar pakai api korek, kira-kira kepanasan atau enggak? Kepanasan atau enggak? Coba kita buktikan ya Pak. Hah? Iya, saya bawa. Jadi saya sebuah korek ya. Bapak Ibu, saya coba membuktikan, betulkah api korek itu panas? Ya, ini dari tubuh Pak Marwan,
saya minta izin, saya mau bakar dalam waktu 30 detik saja. Kalau dalam hitungan 30 jari telunjuk ternyata dibakar nggak mempan, berarti Pak Marwan punya ilmu sakti. Tapi kalau ternyata dibakar ya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, dia angkat tangannya karena kepanasan, berarti betul api korek ini panas. Nah sekarang Bapak Ibu bantu berhitung, kita akan tangannya kayak orang ini pakai. Nah, tahan ya, tahan ya. Kalau kepanasan angkat, oke? Coba Bapak Ibu anak-anak semua berhitung mulai 1, 2. Berarti survei membuktikan api korek ini. Makanya nanti Bapak kan merokok ya, nyalain lagi rokoknya, iseng-iseng sambil merokok suruh ini. Ya, Bapak Ibu, ini pembuktian ternyata api korek ini panas. Kalau api korek saja kita tidak sanggup menahan panasnya, apalagi api neraka. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara hidup bersama Al-Quran. Maksudnya apa? Jalankan perintah Quran. Karena ini mukjizat Nabi, ya, mukjizat Nabi yang terbesar. Aisyah pernah ditanya sama para sahabat, wahai Aisyah, apa sih akhlaknya Nabi? Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau kita saudara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka mau tidak mau menteladani Nabi itu, mau tidak mau dengan cara hidup bersama Al-Quran. Baik Pak Marwan, terima kasih banyak sudah maju ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita bersama. Kalau kita nggak mau neraka, maka hiduplah bersama Al-Quran. Silakan kembali ke tempatnya. Hadirin, sebelum saya tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon Bapak Ibu menyaksikan dulu tayangan video tentang distribusi Al-Quran. Ya. Setelah itu saya ingin mengajak Bapak Ibu muhasabah 1 menit, kemudian kita dengarkan teknik berwakaf Quran oleh Ustaz Hendri Abdurrahman. Nanti kalau Bapak Ibu yang berwakaf akan kami doakan supaya hajat-hajat dikabulkan Allah. Setelah itu kita doa bersama, baru kita makan-makan bersama kalau ada. Kalau nggak ada makan-makan bersama, makan di rumah masing-masing. Sekarang ditayangkan video ini.
boleh menerima wafat. Kami atas nama Wakil Bupati Kabupaten Mandau menyambut baik dan sangat bangga dengan adanya penyaluran kitab suci Al-Quran ini. Itu membuat Kabupaten Mandau akan membangun akhlaknya. Oleh karena itu saya berbangga dengan adanya program wakaf Al-Quran. Sahabat wakaf semua, alhamdulillah kita tim BPN sekarang sedang berada di kampung desa Tiduk, kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, kita distribusi aktual di sini karena menurut informasi yang Bapak mendapatkan di daerah sini banyak pengajian pada PKK. Dan ini kalau bisa lihat kondisi Quran kami ya, sudah tidak layak baca dan tidak layak pakai. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat wakaf Al-Quran. Jadi kami sangat berterima kasih kepada para muwakif. Alhamdulillah ya, sekarang ini dengan datangnya Al-Quran dari BWA yang berjumlah 20.000 untuk dibagikan ke 3 kabupaten, Kotim, kemudian Seruyan, Lemandau, agak berjumlah 20.000. Itu alhamdulillah sudah kita salurkan. Tadi perjalanan kami di tempat ada yang dalam kebiasaan. Uyuk semua ini, sebab anak kita berencana dan semua insyaAllah semuanya terus lanjut. Ya, dengan Al-Quran yang diberikan kepada kami ini, mudah-mudahan yang dari kalian berdua, dari wakif, dari BWA yang menyumbang kepada kami yang ada di Yelu dan Papua pada umumnya, Yelu pada khususnya, semoga kami amalkan dengan baik dan manfaatnya untuk kita semua. Alhamdulillah, setelah kami melaksanakan perjalanan sangat panjang hampir 6 jam dari kota Pontianak menuju dusun Rentau, Desa Bungkan, Sanggau, Kalimantan Barat. Alhamdulillah kami bisa sampai ke pondok pesantren Al-Fatah Rentau untuk menyalurkan bantuan Al-Quran buat para penghafal Quran. Ada 1 dus Al-Quran yang akan disampaikan. Mulai dari Arunara berlayar selama 24 jam menuju Batu Atas dalam keadaan angin dan gelombang. Alhamdulillah kami tiba di sini. Ternyata masyarakat di sini sangat membutuhkan Al-Quran. Ini juga merupakan wilayah dari Sulawesi Tenggara terluar, sehingga kami akhirnya mendistribusikan 1.200 Al-Quran untuk 2 desa, yaitu Desa Batu Atas Timur dan Desa Tolan Jaya. Tadi berjumpa dengan Pak Camat, mereka merasa luar biasa objek ini dan sangat berharap karena masih ada 5 desa, kurang lebih 2.000 kepala keluarga yang belum menerima Al-Quran. Apalagi akses Al-Quran jauh sekali. Kalau ke kotanya aja, apalagi harus mengorbankan uang sampai 300.000. Bayangkan saja beli 1 Quran, kalau 300.000 harus berapa berkat wakaf Anda. Maka di sore hari yang cerah ini, alhamdulillah saya tetap mengajak, yuk tetap berwakaf gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah masjid Al-Ma'arif, majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar? Itu para sahabat langsung menjawab, "Qulna bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Al-isyraku billah wa uququl walidain, ala wa qawluz zur, ala wa syahadatu zur." Apa kata Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dosa besar, yang paling besar adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bersumpah atau bersaksi palsu. Hadirin, pada poin kedua saya ingin pada malam hari ini Bapak Ibu bisa merenungkan sesaat 1-2 menit saja. Karena kita yakin kita ini semua adalah punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Dan kita sebagai anak mungkin boleh jadi pernah berbuat yang menyakitkan mereka, durhaka kepada mereka. Dan kemudian kita belum sempat meminta maaf kepada mereka. Dan kemudian mereka sudah meninggal dunia. Ya, makanya pesan saya buat kita semua, jika Bapak Ibu masih punya kedua orang tua, bahagiakanlah. Dan jika kita punya orang tua sudah meninggal dunia, doakanlah. Yang kedua, beramallah untuk mereka kadang-kadang. Orang yang punya orang tua sudah meninggal dunia, dia ingin tetap berbakti sama orang tuanya. Kata Nabi, beramallah, kemudian niatkan pahalanya untuk mereka. Kalau Bapak Ibu punya rezeki, ya, kalau orang tua sudah meninggal dunia, badalkan haji untuk mereka, tapi nilainya hampir 20 jutaan. Badalkan umrah untuk mereka, hanya 2 jutaan. Kalau belum semua itu tidak mampu, maka wakafkanlah Al-Quran yang hanya 150.000 per Quran, maka dia sudah mendapat hadiah terbaik dari kita sebagai anaknya. Ya, hadirin berbahagia, sebelum kita berpisah, mari kita konsentrasi. Saya minta Bapak Ibu, anak-anak semua, coba matanya dipejamkan. Lalu bayangkan, hadirkan wajah orang yang kita cinta, terutama kedua orang tua. Silakan hadirkan Bapak Ibu. Orang tua kita yang masih hidup, apalagi yang sudah tiada. Kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayangilah orang tuaku ya Allah. Sayangilah ayahku, ibuku seperti mereka sayang padaku di waktu kecil. Ya Allah, bahagiakanlah hidup mereka di dunia dan di akhirat. Andai dia sudah meninggal dunia, jadikanlah kuburnya taman surga. Bapak Ibu yang berbahagia, ada seorang anak yang menangis kesedihan karena anak ini merasa belum berbuat yang terbaik, sementara ibunya meninggal dunia di waktu azan subuh sedang mendai-dai. Bapak Ibu, kita renungkan syairnya berikut ini. Mudah-mudahan mendorong kita untuk peduli, untuk memberikan hadiah terbaik buat kedua orang tua kita. Sewaktu azan mendayu-dayu, ibuku pergi meninggalkanku, perginya takkan kembali lagi, karena takdir telah menentukan. Doa restu ku putuskan untukmu ibu, semoga diri ibu bahagia di akhirat yang kekal abadi. Ibuku, walau kau pergi dulu, namun ku tetap mencintaimu. Kasihku padamu seperti dulu. Selamat tinggal ibuku, selamat tinggal ibuku.
waktu kecil ya Allah malam ini Masjid Al-Ma'arif. Kami ingin berniat ya Allah berwakaf Quran. Kami ingin ya Allah pahalanya sampaikan buat orang tua kami yang kami cintai. Kalau dia sudah meninggal dunia ya Allah jadikanlah kuburnya taman surga. Ya Allah ya Rahman, kami niat berwakaf Quran, kami berharap dengan wakaf Quran ini Engkau bahagiakan keluarga kami semakin sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kami semakin cinta Quran, jadi ahli Quran, anak-anak saleh-salehah. Keluarga kami menjadi keluarga yang Quran. Ya Allah ya Rahman, dan kami berwakaf Quran, mudahkan semua urusan kami, kabulkan segala hajat kami, sehatkan jasmani rohani kami, berkahkan usaha kami ya Allah, bisnis kami, pekerjaan kami ya Allah. Yang terakhir kami mohon padamu, dengan kami berwakaf Quran ini kami mohon mudahkan kami untuk berangkat haji dan umroh ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, itulah niat Bapak Ibu bisa nanti niatkan dalam berwakaf Quran itu untuk kebahagiaan orang tua, untuk usahanya, untuk pekerjaan, untuk segala hajatnya. Nah, bagaimana caranya? Ustaz Hendy akan menyampaikan tahdisnya kepada beliau. Saya persilahkan. Mudah-mudahan malam ini Masjid Al-Ma'arif bisa berkumpul ratusan Quran wakaf dari Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin.